Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Sulvina, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Di video kali ini aku akan membahas tentang yang sempat viral dan trending di Twitter, yaitu tentang Kak Nadiem Amiza. Nah, di sini aku akan menganalisa tentang klarifikasinya Kak Nadiem Amiza di video jadi pasti udah pada kenal dong, nggak asing lagi siapa Kak Nadiem Amiza itu. Nah, ya, beliau adalah seorang penyanyi sekaligus mahasiswa juga. Jadi beliau pernah diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier dan dan Kak Nadiem berkata di dalam podcastnya Deddy Corbuzier yang menimbulkan pro and kontra di media sosial. Dan katanya tersebut adalah, jadilah orang kaya karena kalau kamu kaya, kamu akan lebih mudah menjadi orang baik. Karena saat kita miskin, rasa benci kita terhadap dunia sudah terlalu besar, sehingga kita tidak punya waktu untuk baik ke orang lain. Nah, pesan yang disampaikan oleh Kak Nadine ini menjadi pro and kontra, karena mungkin ada beberapa orang yang menyimpulkannya juga ya. Karena kan kita nggak tahu bahasa orang, setiap orang berbeda-beda ya. Cuma menurut aku, klarifikasi yang udah dia kasih setelah kejadian di podcast Deddy Corbuzier, menurut aku sih udah baik ya penyampaian pesannya dia. Dia tidak membela diri atas benar atau tidaknya opini-opini tentang pesan yang disampaikannya dia. Menurut aku udah bagus sih, sehingga kita juga bisa belajar ya tentang kalau menggunakan kata itu harus gimana. Oke, aku akan bahas klarifikasinya Kak Nadiem Amiza. Namun di sini aku akan kaitkan dengan psikologi komunikasi. Jadi kita sambil belajar juga ya teman-teman. Nah, ada individu yang bertindak sebagai source yang mendesain pesan dalam proses encoding dan berubah menjadi message. Pernyataan Kak Nadiem Amiza, jadilah orang kaya karena kalau kamu kaya, kamu akan mudah menjadi orang baik. Karena saat kita miskin, rasa benci kita terhadap dunia sudah terlalu besar, sehingga kita tidak punya waktu untuk baik kepada orang lain. Pesan disampaikan melalui channel podcast Deddy Corbuzier, dalam hal ini media massa. Ada khayalan yang bertindak sebagai retrievers dan akan menginterpretasi pesan dalam proses coding dan mengubah menjadi feedback, serta kemungkinan mouse pada seluruh unsur komunikasi. Yang menjadi persoalan, kadang tidak semua source memiliki persiapan dan waktu yang memadai untuk melakukan riset dan menyusun materi sesuai topik yang akan disampaikan kepada khayalan. Tentu kita akan memperhatikan ya perkataan Kak Nadiem ini dan bisa menjadi pembuktian bahwa sebagai source yang baik kita tidak bisa bermain-main terkait unsur pesan, apalagi itu adalah di publik. Karena kita juga nggak tahu ya, setiap orang mempunyai hati bagaimana, ada yang mudah tersinggung atau ada yang jauh lebih positif untuk menanggapi pesan tersebut. Lakukan kayak gitu ya. Cuma mungkin pesan di sini membuat feedback yang tidak baik juga, menimbulkan feedback yang tidak baik dari pendengar kepada Kak Nadiem ini, karena adanya kegagalan dari pesan yang disampaikan oleh Kak Nadiem. Karena beberapa orang mungkin menyimpulkannya sehingga menjadi pro and kontra juga di berbagai media sosial. Nah, mungkin itu yang jadi permasalahannya ya teman-teman. Dengan peristiwa ini, maka bisa dipastikan kegagalan penyampaian pesan ini membuat tujuan komunikasi efektif tidak bisa dipenuhi dan sang juru bicara tidak bisa mempengaruhi khayalan. Sebaliknya, ia menerima hujatan bertubi-tubi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita
berbicara apalagi di publik, kita tidak bisa hanya mengandalkan khayalan saja teman-teman, tapi kita juga harus menyiapkan materinya terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Namun ada teknik yang bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain, yakni bahasa. Melalui bahasa yang merupakan kesimpulan kata-kata, kita dapat mengatur perilaku orang lain. Dalam konteks bahasa, proses berpikir manusia kita akan dihadapkan pada principle of linguist relative, bahwa bahasa menyebabkan kita memandang realitas sosial dengan cara tertentu. Pandangan kita tentang dunia dibentuk bahasa, dan karena bahasa berbeda, pandangan kita tentang dunia pun berbeda pula. Masyarakat yang menggunakan bahasa berbeda hidup dalam dunia sensori yang berbeda pula. Nah, di sini yang seperti yang tadi aku bahas ya, kalau misalnya kan kita hidup nggak cuman stuck di berbagai daerah sini aja. Nah, mungkin di berbagai daerah orang lain menggunakan bahasa berbeda yang berbeda dengan kita, sehingga menyimpulkan bahasa Kak Nadim ini menjadi pro dan kontra bagi mereka yang mendengarnya. Itu aja mungkin ya. Menurut aku sih nggak ada yang salah, cuman penyampaiannya kurang baik, bahasa yang digunakannya kurang tepat, maksudnya ya kurang tepat, sehingga menjadi pro dan kontra, membuat orang membuat kesimpulan sendiri. Itu teman-teman. Dalam hubungan dengan berpikir, konsep-konsep dalam suatu bahasa cenderung menghambat atau mempercepat proses pemikiran tertentu. Walaupun kita dapat berpikir tanpa menggunakan bahasa, tapi dengan bahasa kita bisa memecahkan persoalan dan menarik kesimpulan. Itu yang tadi teman. Nah, di sini aku ingin bahas tentang komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dan sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seorang atau kelompok yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Nah, siapa sih komunikatornya itu? Nah, komunikatornya di sini adalah tentunya Pak Deddy Corbuzier. Nah, Nadiem di sini adalah seorang komunikan, di mana ia hanya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh komunikator. Siapa komunikatornya? Yaitu Deddy Corbuzier. Nah, di sini Kak Nadiem menjadi pro dan kontra karena pesan yang disampaikan itu membuat kesimpulan orang-orang yang mendengarnya seperti, oh berarti orang kaya doang yang baik, gue sebagai orang miskin jahat dong di pandangan orang-orang, di pandangan kau juga gitu yang ngomong gitu. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang orang-orang simpulkan seperti itu. Tapi menurut aku sih ini nggak perlu jadi masalah yang besar juga ya, karena kan kita nggak tahu apa yang mungkin disampaikan karena Nadiem itu kayak gimana, yang sebenarnya yang dimaksudkan Nadiem itu penyampaian pesannya kayak gimana kan kita belum tahu. Nah, tapi Kak Nadiem telah mengklarifikasi permasalahan ini di video selanjutnya yang Kak Nadiem klarifikasi. Kak Nadiem tidak membenarkan opini-opini yang disampaikan tentang pesannya tersebut, tapi Kak Nadiem menyadarkan bahwa dirinya itu ya salah, tidak membela dirinya sendiri bahwa dirinya itu benar. Jadi di sini kesimpulannya Kak Nadiem telah mengklarifikasi, telah memberi kesimpulan kepada pendengar-pendengarnya yang menyimpulkan sendiri-sendiri itu secara benar. Nah, pesan yang bisa diambil dari video klarifikasi dari video yang viral tentang Kak Nadiem sini adalah kita sebagai komunikan yang baik dan komunikan yang benar, seharusnya kita harus mempersiapkan materi tersebut terlebih dahulu sebelum kita menyampaikannya, apalagi menyampaikannya di publik, karena kita tidak tahu orang mana saja yang akan tersinggung oleh perkataan-perkataan kita. Oke,
Maka dari itu kita tidak hanya bisa mengandalkan pesan khayalan saja. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan atas kesalahan kata yang ada di video ini teman-teman ya. Oke, itu aja. Sekian dari aku, Sulfina. See you next time teman-teman.